Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu Dewi. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pewarisan sifat. Ya, materi berikutnya, kemarin kita sudah membahas tentang pengenalan pewarisan sifat beserta istilah-istilah yang harus kamu ketahui dalam pewarisan sifat. Nah, berikut ini khusus Ibu Dewi akan membahas tentang monohibrid. Persilangan satu sifat beda. Ya, hibrid itu persilangan, mono itu satu. Oke, monohibrid, persilangan dengan satu sifat beda. Pada persilangan monohibrid, genotip itu dilambangkan dengan satu macam huruf saja. Masih ingat genotip ya? Genotip adalah susunan gen. Jadi hanya satu huruf. Huruf besar melambangkan untuk sifat dominan, sedangkan huruf kecil untuk sifat yang resesif. Pada monohibrid intermediate, jika genotip terdiri dari huruf besar dan huruf kecil, maka fenotipnya merupakan sifat gabungan dari keduanya. Jadi nanti ada sifat dominan, sifat resesif, dominan yang menang, resesif itu sifat yang kalah. Intermediate adalah gabungan dari keduanya. Jadi nanti muncul fenotipnya merupakan gabungan. Contoh, misalkan warna merah adalah sifat dominan, kemudian resesif adalah warna putih. Ketika merah dengan putih ini disilangkan bertemu, maka yang muncul adalah bunga warna merah, karena merah bersifat dominan. Tapi ketika merah dengan putih kemudian muncul berbarengan atau bersama, untuk sifat intermediate, maka yang muncul adalah gabungan dari keduanya. Maka yang muncul untuk sifat intermediate adalah warna merah muda. Ya, nanti kita lihat untuk contoh soalnya supaya lebih jelas. Pengertian intermediate bedanya dengan yang dominan dan resesif seperti apa. Oke, contoh soal monohibrid yang pertama adalah kita lihat tanaman bunga warna merah dengan genotipnya M besar disilangkan dengan tanaman bunga warna putih dengan genotip M kecil. Ya, ini dominan hurufnya huruf besar, resesif hurufnya kecil. Jika warna merah adalah dominan terhadap putih, tentukan genotip dan fenotip pada keturunannya. Oke, kita silangkan untuk tanamannya. Parental ini adalah induknya yang kita silangkan adalah M besar dengan M kecil. Jadi kita tulis. Dari M besar, gametnya kita dapatkan, masih ingat untuk mencari gamet ya kemarin pada video sebelumnya. Pada M besar karena ini hurufnya sama-sama huruf besar, maka untuk gametnya hanya kita ambil satu M besar saja. Sedangkan yang untuk yang pasangannya M kecil yang warna putih, karena ini pun sama, maka kita ambil untuk gamet cukup satu huruf saja, hanya M kecil. Ini gamet jantan dan gamet betina misalkan. Maka keturunannya atau anaknya atau filial adalah gabungan dari orang tuanya. Maka ini bergabung lagi dari induk jantan dan induk betina, maka dihasilkanlah M besar, M kecil. Ya, jadi ini untuk keturunan atau filialnya. Maka bisa disimpulkan bahwa genotip F1 ya filial pertama, genotipnya adalah M besar, M kecil 100% karena memang hanya ada satu ya, M besar, M kecil 100%. Untuk fenotip, ingat fenotip adalah yang terlihat, yang kita amati, yang dapat diamati, yang dapat terlihat, itulah fenotip. Dari M besar M kecil ini karena M besar merupakan dominan merah, maka yang muncul adalah bunga berwarna merah 100%. Ya, dari M besar M kecil maka itu adalah bunga warna merah 100%. Oke, ini untuk soal pertama. Nanti dipahami lagi ya. Berikutnya, untuk soal monohibrid yang kedua, kita lihat. Soalnya mirip dengan soal pertama tadi sebetulnya. Bunga warna merah disilangkan dengan yang genotipnya M besar disilangkan dengan yang bunga warna putih.
yang genotipnya M kecil, M kecil. Jika warna merah muda adalah intermediate keduanya, nah di sini dijelaskan bahwa muncul sifat intermediate. Ya. Tentukan genotip dan fenotip pada keturunannya. Caranya sama seperti tadi. Yang kita silangkan adalah parentalnya atau induknya adalah M besar, disilangkan dengan M kecil, M kecil. Gametnya, untuk yang ini gametnya hanya ada satu, M besar saja. Yang ini gametnya pun hanya ada satu, M kecil saja. Maka keturunannya adalah gabungan dari keduanya ini, dari induk jantan dan betina, maka dapatlah keturunannya bergenotip M besar, M kecil. Jadi genotip pada F1-nya adalah M besar, M kecil 100%. Ya. Nah, sekarang pada fenotip. Fenotip adalah yang tampak dari luar, yang terlihat. Ketika muncul gen M besar, M kecil, maka berarti merah bergabung dengan putih. Maka yang muncul adalah bunga berwarna merah muda 100%. Ya, jadi untuk bila yang muncul adalah sifat intermediate, maka yang muncul adalah gabungan dari kedua orang tuanya. Kalau merah dengan putih, maka yang muncul adalah warna merah muda atau warna pink. Ya, untuk fenotipnya warna merah muda. Bedakan dengan soal yang pertama tadi ya. Oke, soal yang ketiga sekarang kita lihat. Tanaman bunga warna merah dengan genotip M besar disilangkan dengan tanaman bunga warna putih yang genotipnya M kecil, M kecil. Warna merah adalah dominan. Nah, ini dominan berarti bukan intermediate ya. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan genotip dan fenotip pada keturunan F2-nya. Kita tahu F itu adalah filial, berarti keturunan F1 berarti keturunan pertama, F2 adalah keturunan kedua. Ya. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Oke, kita silangkan untuk F1 seperti biasa dulu, seperti tadi ya. Maka parental pertamanya adalah M besar disilangkan dengan M kecil sesuai dengan yang ada di soal. Disilangkan dengan M kecil. Gametnya, ini gametnya satu yaitu M besar saja, ini pun gametnya satu hanya M kecil saja. Maka didapatlah filial pertama atau keturunan pertamanya adalah gabungan dari ini berarti M besar, M kecil. Nah ini F1. Di soal disebutkan jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka ini kita silangkan dengan sesamanya. Ini adalah parental kedua, induk keduanya berikutnya. M besar, M kecil disilangkan dengan sesamanya, berarti M besar, M kecil juga. Nah, gametnya, perhatikan di sini hurufnya besar dan huruf kecil, berarti masing-masing ini sendiri ya. Berarti gametnya ada dua, M besar, M kecil untuk induk yang jantan. Untuk induk yang betina, sama M besar, M kecil juga. Nah, ini ada dua, maka keturunannya harus ada 4. 2 kali 2 ya. Maka kalau lebih gampang kita buat tabelnya, ini gamet M besar, ini gamet M kecilnya kita taruh sebelah kiri, kemudian satu lagi di atas kita taruh M besar, M kecil, maka ini adalah gabungannya, ini M besar dengan M besar ketemu, dapatlah genotipnya M besar, M besar. Ini dengan ini ketemu, ketemulah M besar, M kecil. Ini ketemu dengan ini, maka ketemu M besar, M kecil. Nah, harus dilihat ya, dipahami ya. Huruf besar kita simpan di depan. Jadi untuk letaknya M besar kita taruh di depan, M kecilnya ditaruh di belakang. Jadi dalam tata penulisan genotip huruf besar di depan, huruf kecil di belakang untuk huruf yang sama atau untuk gen yang sama. Dan satu lagi adalah M kecil, M kecil. Maka kita dapat keturunannya berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, genotip pada F2-nya adalah, kita lihat genotipnya. Yang pertama M besar, M besar. Kemudian M besar, M kecil. Dan M kecil, M kecil. Ya, ada 3 macam genotip. M besar, M besarnya ada 1. Cuma ada 1. M besar, M kecilnya ada 2. Ya, ini ada 2. Dan M kecil ada 1. Maka kita lihat perbandingannya 1 banding 2 banding 1.
kalau kita jadikan persentase, persen, 1/4, ini kan keseluruhannya 4 kalau kita jumlahkan. 1/4 kali 100%, maka dapat 25%. 2/4 kali 100% dapat 50%. Dan ini sama 1/4 berarti dapatnya 25%. Ya, 1/4 kali 100%, 2/4 kali 100%, 1/4 kali 100%, dapatlah 25%, 50%, 25% perbandingannya. Oke, itu untuk gennya, genotipnya. Genotip berarti huruf yang kita lihat di situ, gennya yang kita lihat. Sekarang untuk fenotip yang terlihat, yang dapat diamati. Fenotip F2-nya adalah, yang muncul adalah pertama bunga warna merah. M besar ini adalah warna merah. Ini adalah merah. Kemudian yang gabungan ini juga adalah warna merah. Kenapa? Karena tadi disebutkan merah adalah dominan. Tidak ada intermediate di sini ya. Maka ini juga merah, ini juga merah. Maka merahnya ada 3. Dan yang ini, yang M kecil, ini adalah putih. Berarti bunga warna merah dan bunga warna putih yang muncul fenotipnya. Yang merah ada 3, yang putihnya ada 1. Secara persentase kita bisa tulis 3/4 kali 100%, maka bunga merahnya ada 75%. Untuk bunga putihnya 1/4 kali 100%, maka dapat 25%. Ya, jadi untuk F2 atau keturunan keduanya didapatkan bunga warna merah dan bunga warna putih dengan perbandingan 3/1 atau 75% banding 25%. Kemudian yang berikutnya untuk soal yang keempat di sini, ini sama dengan soal nomor 3, cuma bedanya di sini ditandai bahwa merah dan putih bersifat intermediate. Ya, ada tulisan intermediate di soalnya, berarti sama caranya kita kerjakan F1-nya dulu, kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya seperti ini. Kemudian kita buat tabelnya sehingga dapat keturunan sama seperti tadi. Genotipnya, genotip kita tetap tulis M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. M besar, M besarnya ada 1, M besar, M kecilnya ada 2, M kecil, M kecilnya ada 1. Perbandingan 25%, 50%, 25% tetap sama. Nah, sekarang yang beda adalah fenotip. Kita lihat. M besar ini adalah yang muncul warna bunga merah. Merahnya ada 1. M besar, M kecil, karena di sini disebut ada intermediate, berarti ini gabungan. Merah dengan putih, ini pun sama, merah dengan putih, berarti yang muncul adalah bunga pink atau bunga merah muda. Jumlahnya ada 2. Ada 2. Dan terakhir, bunga warna putih, ada 1. Maka pada fenotip F2-nya, bunga merah, bunga pink, bunga putih, dengan perbandingan 1/2/1. Atau dalam persentase 25%, 50%, 25%. Ya, ini untuk monohibrid sampai F2, tapi pada sifat intermediate. Jadi sebetulnya kalau kita lihat soal intermediate dengan dominan itu ya sama lah untuk pengerjaannya, cuma mungkin yang kita perhatikan adalah pada fenotip di akhir. Karena yang muncul ketika muncul gabungan, kalau itu warna, maka yang muncul adalah warna gabungan dari keduanya. Ya, itu untuk persilangan monohibrid. Silahkan dipahami lagi, kalau masih kurang jelas diulangi lagi, dilihat lagi, dan dipahami lagi. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Semoga bisa membantu belajar kamu supaya lebih rajin lagi dan lebih paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.